Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'd. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan rasa syukur yang sangat mendalam, kita semua diberikan kesehatan, masih diberikan keselamatan oleh Allah, sehingga kita masih dapat bertemu di Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan apa yang kita rasakan ini, selaku hamba Allah, kita akan pandai bersyukur. Karena jelas kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la in sakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di kehidupan akhirat nanti. Pemirsa Mutiara Ramadan yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, momentum yang sangat baik ini, kami ingin menyampaikan keistimewaan bulan Ramadan. Ada beberapa keistimewaan bulan Ramadan kita ketahui secara bersama. Bahwasannya bulan Ramadan itu bisa dikatakan bulan yang penuh dengan kebarokahan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Mubarak. Jadi yang pertama, keistimewaan di bulan Ramadan, bahwasannya Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan hudal linnasi sebagai petunjuk bagi manusia wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan dari petunjuk dan Al-Furqan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Jadi harapan kita secara bersama, sebagaimana Al-Quran yang pertama diturunkan surah Al-Iqra, kita harus banyak mempelajarinya, harus banyak memahaminya. Sebagai hamba Allah nantinya kita jadikan pedoman Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan, dengan berpegang teguh pada Al-Quran, kita tidak akan tersesat. Jadi wabayyina minal huda wal furqan. Jadi penjelasan dari petunjuk itu sudah jelas di dalam Al-Quran tersebut. Yang kedua, dari keistimewaan Al-Quran dalam Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak ini, Al-Quran adanya malam Lailatul Qadar. Dalam malam Lailatul Qadar itu tidak akan terjadi selain di bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar. Apakah kita mengerti apa Lailatul Qadar itu? Sebagaimana dalam surah Al-Qadar ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi shahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Adakah kamu ketahui apa malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar adalah di mana bulan lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malaikat turun di malam itu, malaikat turun bersama ruhnya Jibril biiznillah, atas izin Allah, min kulli amri, untuk mengatur semua urusan yang ada. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jadi kesejahteraan sampai menjelang fajar. Jadi harapan kita bersama, karena pada malam Lailatul Qadar itu sendiri banyak amalan-amalannya, banyak. Jadi harapan kita secara bersama, dengan adanya Lailatul Qadar ini, mudah-mudahan kita bisa menjemput malam Lailatul Qadar itu dengan sebaik mungkin. Rasulullah dalam hadisnya, tatkala menjelang 10 hari terakhir Ramadan,
Nabi Muhammad SAW mengencangkan kainnya, mengeratkan kainnya dengan harapan mereka akan ijtihad, betul-betul momentum Lailatul Qadar itu akan benar-benar diharapkan, akan sampai kepada kita semua. Selanjutnya, keistimewaan selanjutnya adalah perbaiki peningkatan hablum minallah wa hablum minannas. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia. Kita tidak bisa terlepas. Hablum minallah kita jaga, hablum minannas kita jaga, kita rawat secara bersama. Kita tidak cukup dengan kita taat kepada Allah, tapi dengan sama manusia kita, no problem, itu tidak bisa. Jadi harapan kita bersama sebagai hamba Allah, atiullah, kita, taatan kita, harapkan di momentum bulan Ramadan ini semakin meningkat. Amalan-amalan ibadah kita semakin membaik. Jadi hablum minallah terjaga, hablum minannas terjaga. Tatkala hablum minallah itu dengan ketakwaan hati kita, sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia itu dan jin itu hanyalah kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi sebagai hamba Allah, kita harus mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, bagaimana dengan hablum minannasnya? Tatkala hablum minannas, bagaimana sosial kita dengan orang-orang terdekat kita, dengan tetangga kita, dengan handai tolan kita. Harapan kita bersama, hablum minannas terjaga. Kita memperhatikan anak-anak yatim yang terlantar, kita memperhatikan orang-orang yang kehidupannya kurang. Monggo kita rangkul secara bersama. Jangan kita hanya ketaatan kepada Allah. Dalam suatu cerita, saya pernah baca dalam suatu buku, orang tatkala hanya ketaatan tok yang dilakukan, sampai mereka mengabaikan anak yatim, maka mereka tidak akan menjadi penghuninya surga. Karena kenapa? Banyak yang protes, banyak yang tidak enggan karena tidak mengetahui. Selanjutnya, dengan puasa yang kita lakukan ini, harapan kita secara bersama peningkatan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini imanan karena iman, wahtisaban bukur al-faqaddamah min zanbi, mengharapkan pahala dari Allah semata, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita secara betul. Jadi puasa, momentum puasa yang kita lakukan ini, harapan kita secara bersama akan lebih meningkatkan rasa iman yang ada pada diri kita, rasa ketakwaan kita kepada Allah. Jadi hablum minallah kita terjaga, hablum minannas kita terjalin dengan baik. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, pemirsa Mutiara Ramadan. Kepada saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila dalam penyampaian saya masih banyak kesalahan, kurang berkenan di hati pemirsa semua. Kami akhiri, hadatsani Allah wa iyyakum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.